Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bahas soal sangkar. Jadi beberapa hari yang lalu itu kan saya memberikan solusi gitu. Dan akhirnya ini terjawabkan. Jadi ada teman kita namanya Pak Gunawan, itu asal Cilacap ya. Pak Gunawan ini beberapa kali itu telepon saya. Dia ini pusing, dia bingung gitu kan, penasaran. Kenapa burungnya kok sewaktu itu bisa main yang nggak enak ya, terlalu agresif, dan burung itu ngelowoh. Padahal burung itu nggak pernah penanya namanya ngelowoh. Ya saya bilang sama Pak Gunawan, ya mungkin saja Pak, burung sampean itu mau mabung, jadi performa sedikit menurun kan ya. Ini normalnya seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum paham ya, mungkin pelihara burung itu masih kurun waktunya 1 tahun ini. Toh juga banyak pemain-pemain baru yang beli burung udah jadi gitu ya, yang perjalanannya 1 tahun ini burungnya mau mabung, terus bertanya-tanya gitu ya, burung saya kok performnya berubah gitu, cenderung menurun. Padahal sebelum-sebelumnya sering podium, juara 1 terus gitu ya. Tapi kenapa kok sekarang itu ada yang mengatakan performnya menurun ya, kurang agresif, bahkan ada yang ngelobo-ngelobo. Jadi memang kalau burung mau mabung itu ya, menjelang mabung, antara 1-2 bulan menjelang mabung itu memang ada penurunan performa teman-teman. Itu wajar, karena kondisi burung gitu ya. Nah, saya bilang sama Pak Gunawan, mungkin mau mabung Pak, katanya enggak, karena burung itu baru aja mentok gitu ya. Ya enggak baru aja sih teman-teman, sekitar 5 bulanan lah udah dipakai nih burung. Artinya waktu ini kan burung ini dalam masa produktif atau pas enak-enaknya diadu, seharusnya seperti itu. Nah, terus aku coba kasih masukan lagi, coba Pak tangkringannya dirubah. Katanya juga enggak ya, enggak menjawab itu. Terus coba untuk settingannya dirubah, enggak juga gitu ya. Sampai saya penasaran juga gitu teman-teman ya. Sama-sama penasarannya nih. Coba Pak, waktu dia main di Piala Raja kemarin gimana nih burungnya? Akhirnya saya minta videonya. Jadi kebetulan waktu di Piala Raja kemarin teman-teman kan pakai sangkar wajib ya, sangkar natural ya. Warnanya coklat. Ya, sebenarnya saya suka teman-teman, warna sangkar coklat itu saya suka, kelihatan lebih dewasa gitu ya. Terus ya apalagi sangkarnya juga halus gitu ya. Jadi kalau warna sangkarnya sebenarnya saya paling suka warnanya coklat. Ya sedikit cerita aja teman-teman, mungkin kalau teman-teman sudah main burung sebelum 2008 gitu ya. Kenapa 2008? Seingat Om Sandaya itu ada persamaan sangkar itu di saat adanya BNR. Jadi itu menjadi tren baru di mana lomba di BNR itu pakai sangkar yang sama, gitu ya, diselaraskan warnanya sama gitu. Nah dulu teman-teman, sebelum adanya kesamaan sangkar ini, dulu orang itu berlomba-lomba bagusan-bagusan sangkar gitu. Bahkan ada beberapa pemain yang kecewa gitu ya, waktu dia teriak gitu, wah jangan lihat sangkarnya gitu kan, jangan lihat sangkarnya. Karena kita ini juga adu gengsi kan ya. Kalau sangkar kita mewah, dulu itu kan sangkarnya ukir-ukir. Dulu aku tuh punya sangkar tuh buah-buahan gitu ya ukirannya teman-teman, dan itu cukup berat. Kalau nggak salah sekitar 12 atau 13 kilo itu ya. Kalau bawa itu nggak mungkin begini teman-teman. Atau diangkat tangan satu nggak mungkin gitu ya. Kalaupun tangan satu biasanya digendong gitu loh teman-teman ya. Atau disandarkan di tubuh kita. Nggak mungkin kita ngangkat seperti ini karena itu berat. Ya dulu itu pokoknya nyiksa bener, lomba zaman dulu itu. Ya. Terus kalau kacer itu dulu aku pakai sangkar 8 dewa. Jadi kalau dulu tuh orang juga itu kan berlomba-lomba adu gengsi pakai sangkar ini tadi.
Oke lah ya. Nah, sangkar memang saya itu suka warna coklat. Cuman teman-teman, setelah saya melihat videonya Pak Gunawan ini tadi, ya saya ini kan belajar dari pengalaman. Ini pengalaman saya. Memang ini tidak normalnya burung, artinya tidak semua burung seperti itu. Tetapi ada burung juga yang ngaruh di saat dia dikasih sangkar warna coklat. Ya, apalagi sangkar baru. Yang saya pelajari teman-teman, semua burung itu bisa pakai sangkar hitam. Ya. Tetapi ada sebagian burung yang memang dia tidak bisa pakai sangkar coklat. Nah, saat saya melihat di sini, akhirnya saya menemukan burung itu memang nekan. Kalau aku lihat videonya ya, dia nekan. Cuma saat dia nuju lawan, itu memang cenderung beringas gitu ya. Burung itu kayak numbur gitu. Ya, kayak seolah-olah itu nggak ada, mungkin menurut burungnya gitu ya, nggak ada sangkar gitu ya, ruji-ruji sangkar itu nggak ada. Ayo bablas aja gitu. Kayak numbur gitu. Nah, saat dia numbur, setelah itu dia ada ngerasa, ya itu tadi terus akhirnya ngelowo. Ya mungkin saking kerasnya dia numbur ini tadi. Gitu ya, yang saya, ya ini sih guyon-guyonan saya waktu itu. Tetapi ternyata yang dikatakan Pak Gunawan, setelah burung itu dikembalikan sangkarnya ke warna yang hitam, burung itu bisa main enak lagi. Ini juga Pak Gunawan masih penasaran kok bisa seperti itu. Ya akhirnya kan karena saya ada pengalaman gitu ya teman-teman. Ya saya kasih omongan, ada Pak memang burung seperti itu. Bukan hanya murai, kacer pun juga begitu. Jadi dia lebih kayak bukan tidak nyaman, beda ya pengertiannya tidak nyaman. Kalau dia tidak nyaman itu lebih ke mungkin dia gelisah ya. Kalau ini burung nggak gelisah, burung itu main nekan bagus. Hanya saja saat dia tekan burung menuju burungnya ya, menuju musuhnya, itu kayak ada tergesa-gesa dan terlalu kuatnya dia gitu. Mungkin terlalu bersemangatnya gitu loh. Karena warna sangkar yang tadinya hitam, mungkin dia melihat jelas batasan untuk dia nekan itu di mana. Mungkin karena coklat ini tadi akhirnya dia numbur. Mungkin seperti itu. Tetapi memang ini menurut pengalaman saya ada burung seperti itu. Nah teman-teman, jadi kalau mungkin kebetulan teman-teman kok punya burung yang kasusnya hampir sama dengan Pak Gunawan ini tadi, tidak ada salahnya teman-teman cobalah. Coba nanti diganti pakai sangkar yang warnanya hitam gitu ya. Karena juga ini sesuatu yang menurut saya ini kan tidak pada umumnya lah ya. Tetapi ini juga perlu ya kita cari. Toh nyatanya juga ada burung yang saat dia main kurang nyaman gitu ya. Saat dia di tangkringan, anggap aja tangkringan ini, kalau tangkringannya pakai tangkringan yang ada amplasnya, khusus untuk murai ukurannya kan sama, ya kan? Saat kita kasih atas bawah pakai itu, ada burung yang sudah nyaman, dia mainnya rapi, ada yang dia juga mainnya itu nggak enak, gitu ya. Kayak dia nggak nyaman di tangkringan itu. Nah, setelah diganti tangkringan, maka kalau di sini teman-teman bisa lihat burung ini kalau saya kasih tangkringan amplas semua, dia tuh nggak nyaman. Dia banyak gerak. Teman-teman bisa lihat ya, kalau aku di atas itu kan aku kasih tangkringan kayu asem Bali yang bentol-bentol itu teman-teman, yang ukurannya diameternya lebih besar daripada tangkringan yang bawah. Nah, kenapa? Alasannya apa? Saat saya cari dan akhirnya saya menemukan ini, ya, burung itu lebih tenang, main di atas. Dia nggak mau turun ke bawah pun dia nggak mau. Nah itu ya, urusan tangkringan pun kita perlu cari ya di saat dirasa burung kita itu kok mainnya kayak kurang enak gitu ya. Begitu juga sangkar. Itu teman-teman ya. Nanti dicobalah di burung. Barangkali nanti ada perubahan di burung. Seperti mana burung dari Pak Gunawan. Jadi setelah Pak Gunawan tahu itu ya, Pak Gunawan ini juga tawa-tawa gitu sambil dia
kayak ngerasa nggak percaya kok burung juga ada yang seperti itu. Ya saya bilang sih, ya wajar aja lah Pak, gitu ya. Ya logikanya juga ketemu, toh juga burung ini makhluk hidup, dimana dia juga ada rasa nyaman dan tidak nyaman, gitu ya. Nah, jadi ngomong-ngomong soal sangkar ini sendiri teman-teman, ya mungkin ini bisa jadi wawasan nanti teman-teman ya, karena Om Sanda ini udah cukup lama di dunia burung dan khususnya di murai batu, dimana di era-eranya ya itu selalu mengikuti gitu ya. Ini sejarah teman-teman ya. Jadi sebelum adanya BNR, seingat saya itu BNR tuh berdiri 2008. Jadi lomba-lomba burung dulu itu ya, kita itu bukan hanya menunjukkan kualitas burung, tetapi juga kita tuh pamer sangkar. Ya memang nggak murah ya, sangkar ukir itu nggak murah. Tetapi yang namanya hobi, kan hobi tidak ada rasa cukup gitu ya. Pengennya tetap kita juga adu gengsi. Bahkan gara-gara gengsi ini menurut saya sih ya, ini juga nyiksa gitu teman-teman. Ya nyiksanya apa? Alangkah ribetnya waktu itu kalau aku bayangin ya, ribet sekali, bukan hanya berat. Biasanya sih ya kalau mau ringan itu, sewaktu ya kita bawa nih di lokasi lomba, mau burung itu mau kita gantang gitu ya, kita bawa itu burung dengan sangkarnya itu, tapi temboknya nggak dipasang. Jadi masangnya itu kalau udah nyampe di tager itu ya, baru nanti dipasang. Karena kalau dipasang langsung itu berat. Ya itu harus membutuhkan 2 orang, yang satu bawa burungnya, yang satu bawa temboknya. Baru di situ nanti pasang klemnya. Terus ya dulu itu teman-teman sempat ada ngerasa itu ya, saat kita nggak punya sangkar bisa dikatakan premium gitu ya, yang sangkar mahal itu, yang ukirannya detail, yang finishingnya bagus, yang kita hanya pakai ya, dulu itu kan ada sangkar ukir tapi palsu, cetakan itu teman-teman, yang orang bilang tuh katanya itu fiber. Itu kayak waktu kita gantang burung itu ya, kayak minder gitu teman-teman. Dan kita itu punya apa ya, anggapan bahwa kalau kita nggak bagus di sangkarnya, takutnya itu nanti tidak dipantau juri, karena yang punya bukan bos. Ya akhirnya ya mau nggak mau upayakan uang untuk beli sangkar. Dulu saya punya 2 pokoknya itu. Yang satu warnanya hijau kalau nggak salah itu dewa-dewa. Terus yang satu itu warnanya dia airbrush ya, warna buah-buahan. Ya ada merah, ada kuning gitu. Jadi ukirannya tuh buah-buahan. Dan saya belinya dulu itu di Yoyo ya, Yoyo Malang. Kalau nggak salah Yoyo Fokus itu. Ya, mungkin teman-teman yang dulu senior-seniorku yang lagi nonton gitu ya. Dulu kita itu kan kalau beli sangkar itu merek-mereknya SIP gitu ya, Karunia Sangkar, Yoyo Fokus itu Malang, terus mana lagi, Hong In apa gitu ya. Dulu itu ya. Dulu zaman dulu itu belum teman-teman merek-merek yang konvensional yang sekarang itu ada di pasar. Dulu ya itu tadi pengrajin-pengrajin yang memang dia keluarkan sangkar itu dalam bentuk ya itu sesuai harga sih. Memang hampir ada kemiripan gitu ya, sama-sama 8 dewanya, sama-sama dewa mabuknya gitu ya, atau kereta kencana gitu. Cuman yang membedakan itu kalau dulu itu finishingnya. Jadi kalau finishingnya lebih detail untuk warna-warnanya ya, di airbrushnya itu ya, itu lebih mahal. Terus dulu itu ada yang motif bakar lah, yang ada natural dan sebagainya. Ya seru sih, seru ya, main burung dulu tuh ya seru teman-teman. Tetapi ya itu tadi, dasarnya dulu itu kalau pakai sangkar yang ya kita tinggal dari mana kita melihat ya. Di sisi lain itu bagus karena kita menghargai burung kita dengan kita memberikan sangkar ya, walaupun sebenarnya
pada dasarnya burung walaupun pakai sangkar emas pun dia tidak nyaman ya, itu ada nyanyiannya itu. sebagus apapun sangkarnya ya burung itu tetap tidak nyaman teman-teman. Cuman ya itu tadi, kita menghargai burung kita tempatkan di tempat yang istimewa gitu ya. Cuman sisi buruknya apa? Di situ kita beranggapan bahwa kalau kita nggak pakaikan sangkar bagus, nanti burung kita nggak juara. Itu sisi buruk. Ya kalau sekarang sih lebih bagus ya, sekarang teman-teman ya lebih baik. Jadi pergerakan di burung itu juga semakin tahun semakin bagus ya. Di setiap eranya itu tambah bagus ya. Sekarang tuh memang lagi ngetrennya kan sangkar komunitas gitu ya, dimana di komunitas nanti sangkarnya sama, diselaraskan ya. Dulu itu bisa dikatakan mengadopsi BNR lah. BNR dulu yang pertama kali seperti itu ya. Sekarang ya banyak dari komunitas-komunitas itu yang mempunyai sangkar-sangkar sendiri ya, seperti mana RNB ini ya. Asik gak nih sangkarnya Om Sanda ini? RNB. Oh ya, Om Sanda juga mengeluarkan, ini bentar lagi kita akan mengeluarkan sangkar baru ya, sangkar RNB. Ini lagi dalam perjalanan dan nanti kita review lah. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Ingat, kalau teman-teman punya permasalahan ya seperti mana burungnya Pak Gunawan, tidak ada salahnya kalau teman-teman coba untuk berubah. Memang yang saya pelajari, burung itu semua bisa pakai sangkar warna hitam, tetapi tidak semua burung itu bisa pakai sangkar warna coklat. Sebenarnya itu semua itu butuh pembiasaan aja sih ya. Seiring waktu juga burung pasti akan menyesuaikan. Toh juga waktu itu mungkin Pak Gunawan dalam waktu mendadak gitu ya, terus akhirnya ganti sangkar, jadi burungnya kurang nyaman aja gitu. Dan terus terang aja kalau warna sangkar itu saya suka, itu sebenarnya warnanya coklat ya, untuk ruji-rujinya warna coklat gitu. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.